Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Alfia Ilmi Husnullah dari Prodi Pendidikan Agama Islam kelas 5C. Nah, di sini saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah bimbingan konseling dengan dosen pengampu yang saya hormati Ibu Nur Aini Farida SPDI MPD. Nah, sesuai tugas yang sudah diberikan kepada kami semester 5, yakni kami diminta untuk mencari satu kasus di lingkungan sekolah atau siswa pada tepatnya, masalah pada siswa yang mana nantinya akan kita pecahkan dengan pendekatan-pendekatan yang sudah kita pelajari, yang sudah Ibu dosen paparkan ya waktu di pertemuan keempat, di materi keempat dengan pendekatan-pendekatan yang ada. Oke, langsung saja ke videonya. Teman-teman, masalah atau kasus yang saya ambil di sini bersumber dari Antara Sumsel News. Ini diupload di web pada tanggal 21 Juli 2023. Ini kebetulan masih hangat ya teman-teman, 1 tahun yang lalu, dengan judul Mayoritas Pernikahan Dini Akibat Pergaulan Bebas. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya Kepala Bidang Peningkatan Kualitas Keluarga atau DP3A Kota Bandung, yakni Ibu Feli Listiawati, mengatakan ada tercatat 76 permohonan perkawinan anak dengan mayoritas karena alasan telah mengandung. Nah, angka itu sendiri memang masih kecil dibanding tahun 2022 yang mencapai sampai 143 perkawinan anak. Nah, beliau mengatakan bahwasanya dalam rapat koordinasi pencegahan perkawinan anak, Kepala Kemenag Bandung itu menjelaskan dari 76 dispensasi, 10 permohonan tidak dikabulkan. Sedangkan sisanya diberikan izin karena alasannya sudah mengandung. Seperti itu. Lalu biasanya pernikahan anak ini terjadi karena orang tua yang khawatir jika pergaulan anaknya semakin jauh daripada kebablasan gitu. Mending dinikahi saja. Jadi pandangan orang tua itu lebih baik dinikahi aja gitu daripada nanti kebablasan anaknya gitu. Padahal kan untuk menikah itu tidak mudah ya, membutuhkan bekal yang cukup gitu, entah dari finansial ataupun mental seorang anak gitu. Yang mana ini semua apalagi ketika nanti mengalami hamil di usia muda kan itu mempunyai banyak resiko seperti itu. Di sini Ibu Feli juga mengatakan di Babakan Ciparai itu banyak anak yang setelah SMP langsung dinikahkan karena mereka tidak disekolahkan ke jenjang yang lebih tinggi itu karena orang tuanya tidak menganggap sekolah itu memang wajib gitu. Jadi mereka hanya menganggap sekolah itu sebagai formalitas saja gitu. Untuk kasus seperti ini tuh peran sekolah melalui guru bimbingan konseling yang punya tugas besar mengedukasi anak. Jadi di sini Ibu Feli juga menggarisbawahi bahwasannya peran BK itu akan sangat penting untuk dapat mengedukasi anak akan hal ini gitu. Jadi untuk pencegahannya ini memang bisa dilakukan oleh Ibu guru BK seperti itu. Baik, dari kasus yang tadi ya terkait permintaan pernikahan dini yang meningkat, yang lumayan banyak, itu ternyata memang disebabkan oleh pergaulan bebas gitu ya. Apalagi anak-anak yang di masa sekolah itu anak-anak yang serba ingin tahu dengan hal-hal barunya, ingin mencoba seperti itu. Ketika lingkungan di sekolah itu atau lingkungan pertemanan tidak mendukung, maka kemungkinan besar anak tersebut akan mengalami namanya pergaulan bebas seperti itu. Nah, untuk penyelesaian masalahnya dari keempat pendekatan yang sudah dipelajari, yakni ada krisis, preventif, lalu remedial dan juga developmental. Menurut saya untuk kasus ini sebenarnya jika dilihat dari definisi dan cara penyelesaiannya itu sendiri mungkin bisa aja ya berkesinambungan gitu dari keempat pendekatan ini gitu. Namun tergantung juga situasi dan kondisinya, seperti misalkan pada pendekatan krisis ke berfokus menangani masalah yang terjadi secara mendadak atau darurat, yang mana di sini kasus ini berarti sudah terjadi. Jadi ketika kasus ini sudah terjadi, di sini kita bisa nih membantu siswa yang berada dalam situasi krisis ini seperti menghadapi keputusan untuk menikah dini atau sudah terlibat dalam pergaulan bebas itu. Jadi
konselor di sini memberikan intervensi segera untuk membantu siswa menangani stres, kecemasan, dan membuat keputusan cepat yang lebih baik. Namun ketika memang sudah terjadi seperti ini ya, mungkin lebih ke peran orang tua yang akan lebih besar gitu nantinya di rumah, karena jika sudah seperti ini kan siswa diminta untuk mengundurkan diri dari sekolah, yang mana itu mungkin sudah tidak terlalu berkaitan dengan BK di sekolah gitu. Nah, yang paling mendekati yakni dari pendekatan preventif, teman-teman. Jadi di sini pendekatan preventif ini mencegah masalah yang belum terjadi dengan memberikan pendidikan dan keterampilan yang tepat. Nah, dari pendekatan preventif mungkin dari masalah-masalah yang ada gitu ya, mungkin ini sudah terjadi di Bandung, itu guru BK di sekolah bisa mengadakan pelatihan atau mungkin sosialisasi tentang edukasi tentang pergaulan seperti itu. Lalu bisa juga adakan pembiasaan untuk para siswa, yang mana itu akan memicu kesibukan bagi para siswa ya. Kalau kesibukan pasti mereka akan fokus terhadap kesibukan itu sendiri gitu. Jadi tidak ada kepikiran untuk pengen main atau hal-hal yang mungkin memicu kegiatan-kegiatan yang negatif gitu, teman-teman. Nah, mungkin kurang lebih itu ya teman-teman, permasalahan dan juga cara pendekatan yang mungkin cocok untuk permasalahan tersebut. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf apabila dalam penyampaian dan tutur kata saya ada yang kurang berkenan. Mohon dimaafkan jika memang ada yang keliru, bisa diperbaiki di kolom komentar di bawah ya. Kita sama-sama belajar semuanya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.